Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian, kita bisa berkomunikasi atau bisa kita bertemu kembali dalam bentuk yang berbeda seperti biasanya. Yang biasa kita dalam perkuliahan menggunakan ruangan, yaitu lokal yang kita gunakan di fakultas. Namun dengan kondisi saat ini kita akan melakukannya melalui media-media aplikasi yang mungkin di antara dosen memiliki semacam kreativitas atau perbedaan-perbedaan dalam media yang digunakan, baik itu Zoom atau Google Meet atau yang lain-lainnya. Namun itu tidak mengurangi rasa atau mengurangi daripada nilai dari perkuliahan kita. Kita tetap melakukan pertemuan yang di situ nanti ya kita akan menerima seperti biasanya materi-materi perkuliahan bergantung daripada mata kuliahnya. Pada saat ini saya diberikan amanah untuk membimbing saudara semua dalam mata kuliah sistem pemilu. Sistem pemilu mungkin sudah menjadi hal yang mungkin ya sangat familiar sekali bagi kita. Namun kita perlu mengkaji lebih dalam ya terkait dengan persoalan-persoalan ya mungkin selama ini kita tahunya dasar-dasarnya saja atau disebut orang dengan istilah kulit-kulitnya saja. Terlebih dahulu sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasanya tak beda dengan yang kita lakukan dalam kegiatan di lokal, kita melakukan pengabsenan untuk menentukan kehadiran saudara. Bedanya absen yang di lokal kita sistem panggil, namun di sini kita menggunakan grup yang ada di WhatsApp. Waktu untuk kehadiran itu sama seperti ada yang kita lakukan di lokal, yaitu 10 menit kehadiran. Dan apabila absen pribadi yang ada di WhatsApp itu lebih daripada 10 menit, itu dianggap saudara bisa jadi terlambat atau tidak mengikuti perkuliahan dalam hari ini atau dalam hari selanjutnya. Jadi itu bentuk daripada sistem perkuliahan dari segi absen yang akan kita lalui dengan menggunakan media ini. Jadi untuk ya kondisi seperti ini tidak mengurangi daripada kedisiplinan terkait dengan absensi. Jadi saudara tetap mengikuti perkuliahan dengan ya seperti biasanya. Namun kondisinya berbeda dengan ya kalau kita dulu menggunakan lokal, tapi saat sekarang ini kita menggunakan ya mungkin ruangan-ruangan tertentu yang mungkin kita sudah siapkan seperti dalam kamar yang mungkin sifatnya lebih rileks daripada di lokal yang sifatnya formal. Kita lebih ya santai, mungkin sambil dengan yang melakukan ya semacam ya menyediakan minuman ya untuk ya menikmati daripada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Sudah selesai absensi. Ya, untuk pertemuan kali ini yang pertama ini kita coba untuk ya menjelaskan beberapa hal yang rasanya penting untuk pertemuan kali ini. Yang kita uraikan ada beberapa hal. Ini mungkin bagi saya penting karena ya kondisi kita saat ini kita dibutuhkan semacam kajian secara otodidak. Kenapa kita butuh itu? Karena kita tidak melakukan aktivitas secara tatap muka langsung. Jadi perlu saudara memiliki referensi ya. Referensi yang ya saya pikir ini bagus. Ini yang sudah terpampang di cover ya, dan kemudian saya juga menggunakan itu ya. Ini buku yang saya pegang dan ini jadi referensi bagi saya untuk membimbing saudara dalam perkuliahan ya sistem pemilu ke depannya ya selama 1 semester atau 16 kali pertemuan ke depan. Dan kalau kita lihat dalam isi buku ini
sangat menjadi pedoman bagi kita dalam memahami hal-hal yang terkait dengan sistem pemilu, baik masalah kepartaian, mekanisme, dan kemudian penyelenggaraan-penyelenggaraan lainnya terkait dengan hasil pemilu atau bentuk-bentuk pemilu yang terjadi di, ya bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar Indonesia juga kita menjadi perhatian, dan pada akhirnya nanti menjadi bahan perbandingan, ya. Jadi kita ada semacam studi komparatif ya untuk mengkaji terkait dengan pemilu ini, ya. Karena kalau kita telusuri, pemilu bukan hanya ada di Indonesia. Jadi belahan dunia ini pada umumnya menggunakan sistem pemilu untuk pemilihan daripada pejabat-pejabatnya. Itu ya. Apalagi kalau kita lihat dalam bentuk ya negara yang memiliki sistem ya, bisa jadi bentuk yang kalau kita pahami ada dua sistem hukum ya, common law atau civil law ya. Civil law ya, Eropa kontinental itu banyak ada umumnya menggunakan sistem daripada pemilu ini ya. Tapi kalau yang common law ya, seperti kerajaan itu sifatnya turun menurun ya. Ada putra mahkota yang nanti pada akhirnya menduduki daripada kepemimpinan itu. Baik, kita coba telusuri ya apa-apa saja yang kita butuhkan. Ya, yang kemudian yang kita butuhkan yaitu undang-undang ya. Jadi saudara akan membutuhkan undang-undang ini ya dalam perkuliahan agar ya mudah untuk memahami ya undang-undang. Kalau ya kita perhatikan ada yang terkait dengan pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Di sana banyak ya rangkaian-rangkaian yang mungkin secara teoritis itu perlu kita ketahui ya. Walaupun secara praktis ya prakteknya nanti kita mungkin akan ya mempelajari ya, karena setiap ya bentuk regulasi daripada kebijakan-kebijakan itu berbeda-beda. Bisa jadi nanti ya akan ada semacam revisi daripada undang-undang ini ya. Tapi secara teori ya itu tidak akan berubah ya, tapi pelaksanaannya ya, mekanisme dari segi implikasi ya kebijakan tersebut yang akan berubah. Jadi gitu. Jadi saudara mesti memiliki nih ya, bisa dalam bentuk buku dan bisa dalam bentuk ya semacam hasil downloadan yang ada yang mungkin selama ini kita lakukan. Jadi menjadi referensi bagi kita. Itu yang saudara harus miliki. Ya, berarti ada dua. Yang pertama buku, ya, karena secara otodidak saudara dituntut dengan ya mungkin bisa jadi ya di saat kita melakukan dalam media ini tidak tersampaikan, mungkin dalam bentuk ya pengkajian secara otodidak dengan buku saudara bisa mendapatkan apa-apa yang saudara tidak dapatkan dalam media ini. Jadi begitu ya. Jadi perlu ada semacam stimulus ya, bukan hanya diharapkan daripada pembelajaran yang kita lakukan dalam bentuk tatap muka secara online ini, tapi harus menggunakan buku ya. Itu supaya saudara lebih maksimal untuk mendapatkan ilmu tentang sistem pemilu ini. Ya, lanjut. Akan kita kaji tentang silabus. Ya, silabus ya sistem pemilu kita ini sesuai dengan ya perkuliahan kita sistem pemilu ini dibobotkan menjadi 2 SKS. SKS 2 berarti dia menggunakan waktu sebanyak 100 menit ya, 100 menit pertemuan ya. Itu idealnya ya. Namun nanti kita lihat kondisinya, apakah nanti kita ada semacam pemberian materi sekian menit dan kemudian selanjutnya diiringi dengan hal-hal yang lainnya sehingga ya mencapai daripada 100 menit. Dan kalau ya kita lihat untuk 2 SKS dan 1 semester itu pertemuan ya kita akan melalui sebanyak 16 kali pertemuan ya. Kita urut nanti ya pertemuan pertama sampai 16 apa saja yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas dalam ya mata kuliah sistem pemilu ini ya sesuai dengan alur ya silabus, sesuai dengan kurikulum yang kita
terima dari yang kurikulum yang dibuat oleh fakultas maupun universitas ya tentang sistem pemilu ini, yang utama kita harus ya mengenal terlebih dahulu ya mata kuliah ini ya, itu dengan adanya perkenalan mata kuliah dan ya kalau di dalam pertemuan pertama ini perkenalan mata kuliah dan kontrak belajar. Jadi pertemuan pertama kita akan diperkenalkan ya mungkin secara singkat ya untuk ya memahami terlebih dahulu apa ya yang kita akan pelajari ya. Jadi sistem pemilu mungkin kita hanya mengetahui ya definisinya ya nanti lebih ya tepatnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita lebih jauh untuk mengkaji terkait dengan sistem pemilu itu ya. Kemudian ya di samping pengenalan mata kuliah ada kontrak belajar. Kontrak belajar kita ya tidak ya semacam perbedaan secara jauh ya mungkin ya berbeda sedikit saja yaitu kalau kita di lokal kehadiran ya keterlambatan itu pasti terjadi ya di sini juga begitu. Kemudian terkait dengan busana dan terkait dengan ya etika itu yang menjadi perhatian juga, namun di sini kita tidak. Tapi ya harus ya perlu kita ya terapkan juga ya untuk hal itu ya. Karena itu menjadi ya semacam ya karakter bagi kita. Ya itu saja ya saya pikir ya lintas daripada kontrak belajar. Kemudian yang kedua ya pertemuan kedua dan ketiga ini menjadi satu paket ya, dua pertemuan akan kita bahas ya, yaitu pengantar mata kuliah sistem pemilu. Yang bagian daripada pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu pengertian pemilu itu sendiri apa. Ya. Pengertian pemilu itu bisa kita dapatkan dari ya mungkin pakar ahli yang ya memahami daripada perkuliahan ini atau mata kuliah ini ya, atau selak beluk yang terkait dengan pemilu. Jadi sehingga ya definisi itu yang bisa jadi kita pegang untuk yang memahami daripada arti pemilu, ataupun ya secara yuridis atau secara hukum kita bisa dapatkan dari konsep yang telah dibuat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti tadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di situ ya ketentuan umum ada definisi-definisi yang dipaparkan untuk menjelaskan atau untuk memahamkan ya daripada pembaca maksud dan tujuan daripada istilah yang ada di dalam undang-undang itu. Jadi gitu. Itu yang akan kita ya pahami dari ya poin pertama untuk pertemuan kedua dan ketiga itu pengertian pemilu. Kemudian tujuan ya pasti sebuah ya perbuatan atau dalam bentuk kegiatan itu berlandaskan tujuan ya. Kenapa perbuatan itu atau kegiatan itu dibuat? Apalagi skala besar ya seperti pemilu ya. Pemilu menggunakan ya metode ya dan pada akhirnya tujuannya pasti secara komprehensif ya, secara menyeluruh ya, dan tujuannya untuk secara global ya. Kalau kita perhatikan wilayah Riau mengadakan pemilihan gubernur misalnya begitu, berarti tujuan pemilu untuk ya menjadikan Riau ya mungkin lebih ya dalam bentuk tatanan kepemerintahannya lebih ya bersih kepemimpinannya, atau mungkin lebih ya responsif terhadap kepentingan masyarakatnya, merespon daripada kebutuhan masyarakatnya. Jadi itu sehingga itu merupakan bagian daripada kajian untuk mengkaji tentang tujuan pemilu. Kemudian dasar ya, dasar pemilu bisa kita katakan ini bersumber daripada landasan hukum ya, pasal atau undang-undang ya yang dijadikan rujukan. Kita sudah melihat ya dalam ya literatur ya, walaupun kita saat itu belum lahir ya, kita sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pemilu ya. Kita sudah lama sehingga kita sudah matang, namun ya kenyataannya kita dalam ya kegiatan pemilu masih banyak terjadinya ya sengketa pemilu yang terjadi ya. Itu di mana letak kesalahan yang kita dapatkan itu ya, apakah sistemnya atau pelaksanaannya atau yang lainnya ya.
Jadi itu yang perlu kita amati dan perlu kita telusuri sehingga apa yang perlu kita evaluasi ya, apakah dasar pemilunya yaitu undang-undangnya yang tidak relevan perlu direvisi. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kemudian azas ya. Azas ya, ini semacam kaidah ya untuk menjadi tolak ukur ya. Yang mungkin selama ini kita tahu pemilu itu azasnya apa? Luber. Nah, luber. Luber itu ya eh, kita secara global itu ada kegiatan rahasianya ya. Ya, kemudian ada dalam bentuk langsungnya ya, macam-macam ya. Jadi ya itu bentuk azasnya. Di samping dalam undang-undang juga disampaikan azas daripada pemilu yang ada. Dan terakhir termasuk sistem pemilu. Sistem pemilu ya, setiap negara memiliki ya perbedaan-perbedaan dalam penerapannya. Contohnya mungkin di Amerika nih ya, Amerika menggunakan sistem pemilu yang dinamakan sistem distrik. Distrik itu pekelompokan wilayah-wilayah di kota-kotakan karena Amerika punya ya negara-negara bagian. Dia berfederasi ya, federasi daripada negara bagian-bagian yang ada ya. Dia menggunakan sistem distrik ya, wilayah-wilayah ya. Apakah bisa disamakan dengan Indonesia? Nah, itu perlu kita ada pengkajian ya. Jadi setiap negara berbeda-beda, maka kita perlu amati, perlu kita pelajari sistem pemilu yang ada ya. Ini guna untuk supaya ya sistem ini bisa digunakan ya sesuai tepat daripada kebutuhan setiap wilayah-wilayah yang ada. Jadi itu ya pembahasan kita untuk pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian pertemuan keempat, sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu Indonesia ya, ada yang tahu kapan dimulai? Pemilu Indonesia dimulai diawali di tahun 1955 ya. Coba, setiap ya pemilu itu rentang waktunya 5 tahun. 55 sampai dari 55 ke tahun 2019. Itu berapa kali kita melakukan pemilu? Udah lebih daripada 10 kali ya. Berarti kita sudah banyak jejak ya daripada rekam pengalaman ya terkait dengan pemilu ya. Dari yang biasa sampai yang multi partai ya, itu kita sudah lalui semua. Yang perlu kita evaluasi ya, hal-hal yang terkait dengan mungkin pelaksanaan banyak hal ya. Itu maka kita harus mempelajari sejarah ya pemilu. Dan kemudian pertemuan kelima ya, ini terkait dengan macam-macam sistem pemilu ya. Ya kalau kita lihat ada pemilu yang sistem ya dui partai atau multi ya. Jadi ya multi partai yang kita sudah terapkan ya, ada beberapa partai yang kita sudah ya lihat dalam ya kegiatan pemilu mengikuti ya pemilu yang ada ya. Mungkin itu menjadi bagian daripada keterwakilan sistem pemilu multi partai ya. Dan kemudian ada yang ya sistem yang lainnya ya, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi ya. Ada sistem distrik ya, dan ada sistem korporasional ya, atau sistem campuran. Jadi macam-macam itu ya sistem itu, tergantung daripada kebutuhan dan ya keinginan setiap wilayah atau setiap negara dalam menggunakan sistem itu. Kemudian pertemuan ke-6 sebelum ITS akan kita pelajari dasar hukum pelaksanaan pemilu ya. Dasar hukum pelaksanaan pemilu ini ya terkait dengan undang-undang ya, undang-undang keberapa. Jadi kita sebagai negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita dinyatakan kita Indonesia negara hukum. Itu di pasal berapa? Ada yang tahu? Pasal 1 ya. Jadi dinyatakan di sana Indonesia negara hukum ya. Jadi hukum adalah panglima. Jadi hukum menjadi acuan ya. Jadi sehingga kegiatan apapun yang dilaksanakan itu ada dasarnya ya.
Itu ciri daripada civil law ya. Kalau kita pahami dalam kajian ya, mata kuliah PIH ya, pengantar ilmu hukum. Civil law ya, itu harus ada hukumnya dulu ya, baru bisa ada action kegiatan ya. Berbeda dengan common law. Common law dia ada action dulu ya, baru ada hukum yang akan nanti menyusul ya daripada kegiatan tersebut ya. Maka itu sangat berbeda sekali kalau kita lihat dengan civil law ya. Dalam azas perundang-undangan kita ada yang mengatakan retroaktif. Azas retroaktif itu azas tidak berlaku surut. Itu makanya di situ kalau kita perhatikan hukum kita civil law ya tidak bisa berlaku surut untuk menghukumkan daripada ya aktivitas sebelumnya ya. Maka harus ada hukumnya dulu baru bisa ya. Jadi kayak gitu. Itu yang perlu ya kita ketahui dasar-dasar daripada pelaksanaan pemilu di setiap ya masa ya periode-periodenya ya dari 55 sampai di 2019 sekarang ini ya. Kemudian selanjutnya ya pertemuan satu kali sebelum UTS ada hubungan demokrasi dan pemilu. Demokrasi kenapa bisa dikaitkan dengan pemilu? Ya, karena dia sangat berhubungan sekali. Kenapa dia berhubungan? Karena demokrasi ini ya bentuk sistem dalam ya sebuah negara yang kita pahami selama ini demokrasi. Demokrasi itu artinya ya secara umum dinamakan dengan kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat ya. Kalau rakyat yang berdaulat maka rakyatnya punya kendali terkait dengan apa? Segala hal ya, segala hal daripada ya kenegaraan ini yang mungkin menjadi sorotan ya mungkin produk undang-undang yang baru-baru ini ya terjadinya semacam kericuhan dalam ya aksi demo mahasiswa ya itu karena nah, ini bentuk ciri daripada demokrasi ya. Jadi negara ya di ya atur ya oleh rakyatnya karena ya dengan menggunakan sistem demokrasi ini ya kedaulatan di tangan rakyat ya. Jadi rakyatlah yang memiliki semacam kekuasaan ya. Ya. Maka kalau kita lihat ya pejabat-pejabat yang ada di DPR ya itu wakil rakyat, mereka lah yang menyuarakan ya untuk kepentingan rakyat. Jadi kayak gitu. Jadi demokrasi ini ada hubungannya dengan pemilu. Kenapa pemilu ya? Ini ada ya unsur-unsur ya kepentingan-kepentingan ya dari rakyat secara keseluruhan ya. Karena nantinya demokrasi akan memberikan ya sebuah kejernihan dalam sebuah pemerintahan. Itu yang kalau kita amati ya. Jadi evaluasi rakyat terkait dengan pemimpin yang duduk dalam ya kegiatan pemilu itu ya, para calon pejabat yang ada itu mereka dievaluasi oleh rakyat untuk supaya ya kegiatannya tidak jauh daripada kepentingan rakyat ya, kepentingan rakyat bukan kepentingan ya yang lain-lainnya ya. Itu untuk pertemuan yang ketujuh. Yang kedelapan kita iringi dengan evaluasi ya untuk mengukur daripada keilmuan wawasan yang kita sudah dapatkan selama 7 kali pertemuan dengan ya melakukan UTS, ujian tengah semester. Dan ini ya kalau kita sistem yang sekarang ini apakah kita ya bentuk manual ya seperti kuliah sebelum-sebelumnya ya, apakah kita menggunakan dengan sistem online atau kita ujian secara lisan ya. Nanti teknisnya bisa kita atur ya. Secara lisan itu ya metodenya dengan menggunakan media ya, bisa jadi ya kita ada semacam komunikasi ya one by one ya satu-satu ya. Nanti ya dengan adanya aba-aba dan kemudian ya setiap nama yang atau setiap ya mereka yang dihubungi itu yang mereka diujiankan. Jadi kayak gitu. Itu tergantung teknisnya nantinya. Kemudian selanjutnya setelah UTS kita ada materi yang ke pertemuan ke-9 ya, konsepsi partai politik. Jadi partai politik yang perlu kita ketahui pengertian tujuan daripada kenapa partai politik terbentuk. Ya, setahu kita selama ini partai politik adalah ya perahunya ya seorang atau
calon pejabat untuk mengarungi daripada ya lika-liku untuk menduduki sebuah jabatan. Nah, ini dia. Jadi itu butuh dia ya partai politik atau masuk ke dalam partai politik. Jadi ya itu yang kalau kita selintas memahami ya daripada manfaat atau fungsi partai politik. Tapi kalau kita lihat lagi mungkin ya ada fungsi yang lebih besar daripada itu ya. Maka dalam pertemuan yang ke-9 ini kita akan kaji tujuan partai politik apa saja. Apakah hanya itu saja ya? Atau ada yang lain yang lebih besar ya tujuan daripada partai politik. Ya kalau kita lihat di negara lain ya partai politik menguasai pemerintahan. Nah, ini ya. Seperti ada yang terjadi di Amerika, Partai Republik ya, menguasai dia pemerintahan atau negara ya. Jadi ya partai menjadi simbol ya untuk ya kekuasaan daripada seseorang ya. Apakah seperti itu? Ya, itu yang akan kita kaji nantinya di pertemuan ke-9. Kemudian dasar pembentukan partai politik. Apakah sama dengan pembentukan ormas? Nah, ini perlu kita ketahui ya dasar daripada pembentukannya. Kemudian yang selanjutnya pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 hubungan kepartaian dan kepemilu ya. Ini sama tadi ya, hubungan demokrasi dengan pemilu. Kalau sekarang hubungan kepartaian dan pemilu. Itu yang kalau kita telusuri partai ada pasti efeknya yaitu kegiatan nantinya ya setiap periodenya 5 tahun ya berlangsung akan ya diselenggarakannya pemilu dan disitulah peran daripada adanya partai ya untuk mengusung daripada calon-calon yang akan didudukkan di jabatan-jabatan tertentu atau di lembaga tertentu ya. Jadi ya selintas untuk ya hubungannya seperti itu ya. Kemudian pertemuan ke-11 dan 12 ini akan kita bahas ya kenapa ya dijadikan satu pertemuan atau kita pisahkan dua pertemuan karena dia bobotnya di sini ya karena pembahasannya cukup luas ya. Lembaga penyelenggaraan pemilu itu ada ya salah satunya Bawaslu ya. Badan Pengawas ya Pemilu ya. Dan kemudian KPU ya, komisi ya. Jadi ini ya akan kita bahas ya dari segi fungsinya ya dan kemudian dari segi ya pertanggungjawabannya ya atau tanggung jawab daripada Bawaslu apa ya KPU apa ya. Jadi cukup memakan waktu yang cukup panjang ya dengan kita mencari referensi ya terkait dengan Bawaslu KPU. Jadi sehingga ya pertemuan ini atau pembahasan ini dijadikan dua pertemuan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya pertemuan ke-13. Ini terkait dengan penyelesaian. Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Setiap daripada pemilu pasti ya semacam membuahkan ya sengketa-sengketa. Ya. Ada apa ini? Ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya dengan ya politik yang ada untuk menduduki jabatan dengan ya ambisinya seseorang untuk menduduki sebuah jabatan itu akan ya semacam terjadinya penghalalan untuk ya cara-cara yang akan ditempuh ya sehingga pasti ya suatu yang buruk yang dilakukan akan ya muncul di permukaan dan tercium bau ya daripada keburukan tadi sehingga menghasilkan sengketa ya. Dan sengketa ini ya terjadi karena akibat daripada apa? Ada yang melaporkan atau ada yang mengungkapkan daripada ya keburukan yang dilakukan dalam kegiatan pemilu ya. Maka ada sengketa yang perlu diselesaikan ya. Kalau kita pahami ada lembaga yang akan menyelesaikan. Lembaga apa? Ya, yang penyelesaian ya ketika ada sengketa pemilu yang dinamakan lembaga Mahkamah Konstitusi. Itu salah satu fungsi MK untuk ya Indonesia. Mahkamah Konstitusi ya. Di samping dia judicial review ya. Ya, jadi perkara pemilu ya sengketa pemilu diselesaikan di sana ya.
Kemudian yang pertemuan selanjutnya praktek ya sistem pemilu di negara lain. Jadi tadi kita sudah mengkaji teorinya, namun di pertemuan ke-14 ini kita akan mengkaji prakteknya. Praktek di negara yang menggunakan sistem daripada pemilu yang ada ya. Oh, ternyata di Inggris ya dan kemudian di Amerika menggunakan sistem distrik ya. Oh, ternyata di Indonesia ya dari tahun 1955 menggunakan sistem daripada proporsional ya, ya kan? Atau campuran ya. Jadi ini ya bentuk praktek ini kita akan telusuri ya dalam pertemuan yang ke-14 ini ya. Dan kemudian pertemuan ya materi terakhir ya ke-15 ya gagasan mahasiswa terhadap pembaharuan mekanisme pemilu di Indonesia. Ini apa maksudnya? Ini merupakan ya bentuk ya analisis ya dari mahasiswa yang ya telah melakukan atau telah mempelajari ya dalam mata kuliah sistem pemilu ini untuk memberikan gagasan terhadap pembaharuan ya. Bisa jadi ya analisis yang kita lakukan setelah kita mempelajari rangkaian daripada materi-materi dari atas sampai bawah itu kita ada semacam ya unek-unek atau dalam bentuk ya hal yang mengganjal yang mungkin perlu kita sampaikan untuk pembaharuannya. Dan ini ide-ide ini bisa nanti pada akhirnya memberikan semacam ya masukan ya kalau kita buat dalam sebuah karya ilmiah, jurnal atau apa namanya. Jadi sehingga itu dibaca oleh ya praktisi-praktisi yang ada dan bisa jadi ini menjadi semacam ya kontribusi untuk ya digagasnya sistem baru dalam ya pelaksanaan pemilu. Itu bisa jadi ya tergantung kita follow up-nya nantinya ketika kita sudah membuat gagasan tersebut. Jadi saudara akan diberikan tugas ya di pertemuan ke-15 ini untuk ya membuat semacam ide-ide cemerlang saudara dalam ya mengevaluasi ya sistem yang ada atau pelaksanaan daripada pemilu yang ada agar menjadi sorotan ke depannya apa bagusnya pemilu untuk 2024 nanti ya digunakan dengan metode apa, sistem apa atau pelaksanaannya bagaimana ya. Itu ya tujuan daripada pertemuan 15 ini. Kemudian diakhiri ya pertemuan terakhir 16 yaitu UAS, ujian akhir semester, dan ini mengakhiri pada perkuliahan kita semester ganjil atau 16 kali pertemuan daripada SKS ini ya. Dan mudah-mudahan ini ya berjalan dengan baik ya. Dan perlu kita ketahui ya dalam himbauan ya edaran yang ada yang dilakukan oleh fakultas kita yang mungkin sudah saudara ketahui juga, kita ada ya semacam dispensasi untuk ya media agar untuk penghematan data ya agar tidak ya banyak pengeluaran dari finansial kita untuk pembelian paket data. Jadi di sana dalam surat edarannya untuk daring, untuk ya melakukan komunikasi ya menggunakan aplikasi yang membutuhkan data banyak itu minimal 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan minimal ya. Ya, maksimal itu tergantung daripada dosen masing-masing atau ya tergantung kesepakatan dengan mahasiswa masing-masing. Ya. Tapi fakultas membatasi minimal ya. Jadi 4 kali itu wajib harus dilakukan daring ya. Baik itu 2 pertemuan pertama atau pertemuan 2 terakhir ya atau di tengah ya. Jadi tergantung masing-masing kebijakan daripada dosen masing-masing. Jadi itu gunanya untuk kemaslahatan juga ya, untuk meringankan atau memberikan dispensasi ya dengan adanya masukan-masukan keluhan-keluhan dari masing-masing mahasiswa yang ada terkait dengan ya mungkin bisa jadi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mekanisme pembelajaran di masa Covid ini ya. Mudah-mudahan kita ya untuk semester yang akan datang sudah melakukan perkuliahan di lokal ya. Mudah-mudahan. Amin ya. Itu ya untuk silabus ya, saya pikir kita akan lalui nantinya. Dan ya bagi yang ya ingin menyiapkan bahan-bahannya ya, terutama tadi buku ya, kemudian undang-undang juga dipersiapkan dan kemudian literatur yang lainnya ya seperti yang didapatkan dari ya
Google atau internet ya, bisa dicari ini dari 14 kali pertemuan untuk materi ya ditambah UAS dengan UTS, itu bisa dilihat ya untuk menambah-nambah dari referensi yang saudara punya ya, guna untuk ya semacam ya mendapatkan pemahaman dari ya rangkaian materi-materi yang ada dalam mata kuliah sistem pemilu ini. Ya cukup kita sedikit coba ya lihat beberapa ya kajian teori mengenai tentang pengertian pemilu. Pemilu ya secara umum ya kita pahami ya, adalah mekanisme untuk rekrut ya, atau bahasa lainnya menjaring dan menempatkan anggota masyarakat. Jadi anggota masyarakat berarti masih ya sifatnya alami. Ya kenapa alami? Karena ya anggota masyarakat yang ingin mencalonkan, yang merasa memiliki kemampuan atau memiliki peluang ya untuk menduduki jabatan-jabatan yang ada di lembaga-lembaga ya pemerintahan. Nah ini jadi anggota masyarakat yang ya berkemampuan ya untuk berkompetisi ya dalam ya pilihan yang akan dilakukan ya di masa periode pemilu ya ke dalam jabatan-jabatan publik. Ini yang tadi ya seperti ya jabatannya kalau kita uraikan dari atas, presiden, wakil presiden ya, kemudian anggota DPR, DPRD ya, kemudian gubernur ya, kemudian ya wali kota ya, sampai bahkan ya pemilu ini sampai ke kalangan RT juga dilakukan dalam bentuk pemilihan umum ya, pemilu ya, atau ya bentuk yang lebih sederhana sekali juga ya mungkin RT apalagi itu ya, ketua masjid pun dilakukan dalam bentuk pemilu ya, atau voting bisa juga ya. Jadi pemilu sudah sangat familiar sekali dijadikan ajang untuk ya pemilihan ya, tapi ada yang bentuknya tingkatnya ya sempurna ya sesuai dengan adanya aturan-aturan sampai tingkat paling sederhana ya yang seperti saya sampaikan tadi, pemilihan ketua masjid atau ketua ya majelis taklim ya yang nantinya digunakan ya secara sederhana bentuknya seperti pemilihan umum yang ada. Jadi gitu. Itu ya kalau kita pahami ya pemilu ya. Atau ya kita coba lihat definisi daripada undang-undang ya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan apresiasinya terkait dengan apa itu pemilu. Di mana kita jumpai ini? Kita jumpai dalam ya ketentuan umum. Ketentuan umum itu semuanya berisikan daripada ya rangkaian ya pengertian-pengertian ya. Tujuan ketentuan umum itu agar supaya si pembaca perundang-undangan itu atau undang-undang itu memahami ya untuk selanjutnya terkait dengan ya istilah-istilah yang ada dalam undang-undang itu ya seperti pemilu ya, jadi supaya tidak ya pemahamannya berbeda dengan maksud daripada si pembuat undang-undang ya ketika rancangan undang-undang itu ya dibuat ya, supaya tidak ya lari atau ya memahami secara berbeda, maka diarahkan dengan adanya ketentuan umum terkait dengan pengertian-pengertian ya. Apa katanya dalam undang-undang ini ya, pengertian pemilu? Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat ya, sarana kedaulatan rakyat ya untuk memilih dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung ya, umum, bebas ya, kemudian ya rahasia, jujur dan adil ya, dalam negara kesatuan Republik Indonesia sampai akhir ya. Jadi ini perlu kita ambil kesimpulan ya dari pengertian pemilu yang ya cukup panjang ini ya.
apa yang bisa kita tangkap daripada pemilu itu, yaitu sarana, ya. Jadi pemilu itu adalah ya sarana, ya, eh, yang nantinya menghasilkan, ya, eh, anggota-anggota, ya, salah satunya Dewan, ya, Perwakilan Rakyat, ya, seperti pejabat yang ada di DPR dan kemudian pejabat yang ada di, ya, DPD, ya, atau presiden dan wakil presiden, ya. Jadi sarana itulah yang akan membentuk atau yang menjadikan mereka jadi wakil rakyat atau pejabat yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, ya. Jadi pada intinya sesuai dengan definisi ini, pemilu adalah sarana, ya, sarana, ya. Jadi dengan sarana